Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini gue mau nyoba game 1 menitan. Ini gue paling nggak bisa main game ini karena gue dari dulu pemain catur lama, jadi jarang banget main catur kilat. Nah, sekarang gue pengen coba nih catur super kilat. Jadi catur 1 menitan dan rating gue di sini bisa dibilang sangat sangat buruk lah ya. Nah, kita coba. Gue main beberapa kali masih bisa main nggak? Kita coba, kita tes. Let's see, kita main di. Oke, kita punya lawan rating 1847 dia. Fast, 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 fast. Oke, mau dimakan nih. Bodo amat. Hmm. Oke. Kalau dari waktunya sih cukup imbang, tapi ini bahaya nih nyerang di sini. Kita lari ke sini. Nah, ini nggak terlalu bahaya sih. Kita ancam-ancam aja. Kejaga menteri, guys. eh kita coba ke sini. Ancam benteng, nanti kita masuk ke sini. Kayaknya kita menang nih game pertama. Musuhnya dia offline, dia nge-lag atau ditinggal nih gamenya sama dia. Ya, musuhnya ratingnya 1847. Not bad, not bad. Percobaan pertama yang menarik ya, kita coba speedrun. Next, let's try this game. Oke, putih lagi, kita main M4. Oh, sama nih langkahnya. Main Skandinavia. Kita, oke. Oh, dia mengincar ini. Kita tuker ya. X. Klasik ya guys. Ya, mau nipu-nipu dia, mau tipu-tipu. Makan aja. Makan pakai pion, maju dulu. Kan, menteri ujung, kita tekan siapa aja guys. Maju. Dan makan, makan. Ini raja gue belum kokade dia tadi. Oke, kade deh. Kita kan menang 1 perwira. Ini aja kita tekan ini. Dari sini, yang gajah ke sini kita serang sini. Let's try. Jalur ini juga menarik buat dikuasain. Oke, kita menang waktu telak. This game should be win. Oke, dia ke sini. Ada kombinasi. Skat. Ke sana kita skat. Gak mati. Okay. Dijaga. Ya udah. Kita makan yang penting. Belum mati juga. Tidak. Oke, lanjut terus. 2 kali menang sejauh ini. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Ini ratingnya lumayan. Kita pakai karokan exchange variation, kita jaga. Yang sini dia variasi gajah G4. Oh enggak, dia kurung gajahnya. Kalau dikurung sini gue variasi ini. Ini kan jadi kelemahannya. Kita majuin selangkah atau ke sini. Kelemahannya di sini. Apa-apa.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hmm, masuk nggak nih? Enggak. Nah, tutup aja sini. I don't know what I doing. Kita makan, makan, makan. What? God. Let's try flagging him. Kurang cepat dong. Ah, no good move. Oke, yang ini kalah. Oke, lanjut terus. Kita sedang pegang hitam. 4 kita harus bisa 5. Oke. Nanti dulu. Kita coba dulu. Variannya ini gue salah nih. Terlihat seperti varian yang salah, tapi kita maju terus. Oke. Ini udah skip nih. Ini posisi draw banget sih, tapi kita coba masih ada chance. Oke, masih bisa menang. Ah, oke, menang beda 0,4 detik. Oke, kayak cukup sampai di sini aja. Ini kayak gue kurang berbakat main game ini, tapi not bad lah ya. Kita bahas beberapa game yang tadi gue mainkan. Ini lanjut dari main game yang tadi. Tadi gue udah coba main game 1 menitan, 4 kali nih, 4 game. Hasilnya 3 kali menang, 1 kali kalah. Nah, gue mau bahas keempat-empatnya. Tadi ada beberapa yang mungkin cepet aja kita bahas. Kita ada beberapa yang menarik, yang mungkin bisa kita cari manfaatnya nih dari game-game ini. Walaupun ini gamenya 1 menitan ya, tapi semoga ada manfaatnya, kita lihat aja. Nah, ini buat game yang pertama, ini gue lawan Aladinho, dikit-dikit lagi dia Ronaldinho, pemain bola. Oke, Aladinho ini main Skandinavia ya, tapi Skandinavia defense-nya dia variasi gambit. Ya, ini disebutnya modern variation.
makan. Nah dia kuda F6. Oh sebenarnya ini mistake ya, ini bisa dimakan lagi, tapi saya pilih langkah D4, mungkin karena saya juga nggak tahu variannya, tapi biasanya saya ngadepin Skandinavia yang dia gambitin lagi, saya maju D4 biasanya. Nah dia pilih N6, ini sebenarnya masih bisa dimakan C kali B7 ya, lebih baik, tapi nah saya sendiri pilih varian yang ini. Nah saya ngebiarin musuhnya makan C6, cuma dia memang sebaiknya makan, lebih baik makannya pakai kuda, kuda kali C6, dia mengembangkan perwira, sama mungkin jalur C sama jalur C sama D-nya tetap kebuka. Sedangkan kalau B kali C6, jalur B sama D yang kebuka, tapi susah buat dimanfaatin karena banyak perwira yang ngalangin, dan masih buat ngeluarin biji caturnya juga hitam nggak punya keunggulan ya. Gajah G5, rokade, kuda D7. Nah ini menteri E2. Ada langkah lain kuda E4, tapi saya rencananya menteri E2 dulu baru kuda E4. Gajah mundur ke B8. Nah ini ketiga, kalau kata komputer kesalahan, nah sebaiknya itu B4, karena kalau di sini B4 ini mencegah langkah C5, karena nggak karena hitam nggak bisa C5, nanti ini semua mati semua nih, ininya mati, bentengnya mati nih, perwira-perwiranya di belakang semua. C3, nah dia bisa C5 di sini, makan. Nah cuma saya prediksi dari awal juga ya, sangat cepat sih ya, saya hitung kalau C5 nggak bisa dimakan lagi, saya kalau dia makan lagi, eh, kuda yang saya jaga ini jadi nggak ngejaga, jadinya nanti bisa pion tumpuk. Nah dia milih langkah menteri C7, saya jaga pionnya dengan B4, makan 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 makan. Nah dia F5, ini juga kesalahan, ini gratis nih, saya juga nggak lihat tadi geser ke menteri H4 nih, juga salah, harusnya tinggal dimakan aja. Ya kuda L5, makan makan, benteng ke S1, incer pion ini ya, pion kelemahan, sama nggak perlu takut soalnya ada yang jaga menteri, dia menteri kembali. Nah saya gajah F7 di sini, putih, hitam habis waktu, karena memang dia udah nggak ada control play lagi, udah nggak bisa ngelawan lah. Dia antara ke sini ditutup, jalur ininya ketutup, nanti ditutup lagi sama benteng, dan pion ini kuat sekali. Oke, okay, first win, bersih lah ya, cukup bersih menangnya. Kita masuk ke game kedua. Ini kita main lawan Sara 202 ya, di Rapid dia ratingnya 2080. Nah, lumayan tinggi dibandingkan saya yang sekitar, eh, oh kalau saya ini rating 2100, bukan di Rapid, di Blitz. Ya kalau Rapid, kalau di yang 1 menit ini cuma 1900-an kayaknya. Oke, dia juga main Skandinavia, tapi dia, varian utama lah yang biasa saya mainkan. Nah, tapi dia baliknya ke menteri D8. Biasanya, varian lainnya adalah menteri ke A5, ada juga menteri ke D6, baru varian tambahnya menteri D8 yang ini. Nah, dia variasi yang N6, nutup jalur gajah ke sini atau ke sini. Jadi ada varian lain yang sebelum N6 gajahnya keluar dulu. Nah, dia milih yang N6, keluar keluar keluar. Nah dia langkah kuda G4, selain ini juga bisa B6 buat ngeluarin gajah. Ini kan kuda sama gajahnya belum berkembang, dia udah mutusin buat nyerang. Saya gajah F4, nggak mau nih kuda tukar sama gajah. Nah dia blunder ya, ini mungkin kita bahas cepat aja karena dia blunder di awal, mungkin jadinya jauh lebih mudah dari game yang lain. Mungkin dia prediksi saya mainnya cepat, jadi gajahnya nggak pindah ke F4, jadi dia mau makan kuda ke makan gajahnya. Makan metode kuda E4. Nah ini kalau komputer punya langkah-langkah savage ya, di posisi gini aja tiba-tiba kombinasi gajah makan handang, luar biasa komputer. Kuda E4, kuda C6, nah ini masih bisa gajah kali handang nih barusan, langkah komputer sekali, savage. A6, kuda kali D6, C kali D6, D5. Jadi dari tadi komputer minta nih kombinasi ke sini, sangat komputer sekali ya.
makan gajah 6 menteri H5. Nah ya, eh, sebenarnya ada kemungkinan lain menterinya ditaruh di sini ya, menjaga semua petak ke kiri yang bisa kemana-mana di tengah permainan. Tapi saya pengen naruh di sini biar ya mendekati raja lawan lah, mengintimidasi. Kalau main 1 menit enaknya intimidasi aja terus. Udah 5 makan makan makan, B5 ya, rokade amankan raja ke C8, gajah D4 ancam ini ke G7, dia pasti F6, menteri G3. Nah di sini juga ya ini karena udah unggul satu perwira ya, strategi apapun masih bisa menang. Saya pakai strategi ngincar ini nih kelemahan-kelemahan di sayap raja karena dia tidak terlindungi. Nah, ini ada kombinasi kecil ya, samakan terisa 7 dan ya ini udah kalah sih. Start. Nah ini tinggal dimakan langsung juga bisa, tapi benteng FS1 ini yang terbaik kalau kata komputer, karena begitu dia lari ke sini juga bisa digajah L5, tetap kena menterinya. Nah dan dimakan. Dan ini raja D5. Oh ya dia habis waktu, tapi ini berapa langkah lagi mati. Ini juga menangnya ya cukup bersih karena musuhnya blunder satu kuda di awal. Ya kita next. Nah ini game yang cukup menarik, yang kalau nggak sih ini yang saya kalah ya. Kita lihat dia main karokan, variasi exchange variation, gajah D3. Nah seperti biasa dua gajah keluar di awal kalau variasi action yang Rubinstein variation ini. Masuk N6, kuda F3. Nah dia pakai variasi N6 ya. Selain N6 ini kan ada yang gajah ke G4 yang sering banget saya mainkan. Kalau di varian ini musuhnya biasanya saya lebih sering menghadapi gajah keluar ke G4 gitu, yang nanti saya bahas yang ke D3. Dia pilih N6, kuda F3, gajah D6. Nah ini ada beberapa variasi, ada yang makan, nah, ada juga menteri ke D2, makan lagi dan dia menteri D6. Nah ini juga cukup bagus nih. Pilihannya kan nih perlu banget dijaga. Kalau pion maju selangkah atau 2 langkah dia bikin lemah pion C3, karena B2 C3 D4 ini kan membentuk jalur pertahanan yang bagus ya di sayap menteri. Jadi putih bisa fokus di sayap raja, cuma sekarang hitam maksa putih buat antara majuin pionnya atau jaga mundurin menteri ke sini atau ke sini, sehingga menteri yang udah di posisi siap nyerang nih sayap raja jadi dipaksa mundur ya. Nah saya ngambil keputusan B3, dia rokade, saya rokade, A6, kuda BD2, menteri A5. Ya ini putusan yang bagus banget, ngincar kelemahan, dan ini nggak bisa dijaga pakai benteng ya, soalnya kalau pakai benteng yang A ininya lemah nih, bisa dimakan sama menteri. Kalau dijaga sama benteng yang ini jadinya benteng kedua benteng jadinya cuma ngejaga di set menteri aja. Nah ini saya di sini ngambil keputusan yang cukup besar dan tapi berdampak nih di akhir karena saya teledor, karena begitu B4 ini jadi kelemahan yang vital banget dan susah susah banget buat dipertahankan. Kalau masih posisi gini, kalau ada yang nyerang C3 ini bisa dimajuin. Nah kalau udah kayak gini kan enggak, jadi pusat kelemahannya di pion C3. D5, gajah D7, sudah DF3. Nah benteng C8, langkah-langkah ngincer kelemahan putih ya, karena main kilat juga, jadi mungkin saya juga nggak terlalu ngeh ya sama serangan-serangan ketiga. Nah ini serangan yang tidak tidak beralasan. Sebenarnya pengen ngelakuin beberapa kombi ya di sini sama di sini awalnya. Nah awalnya ini mau makan di sini nih, cuma setelah saya pikir-pikir lagi ya habis itu beres serangannya, nggak ada lagi, kurang satu gajah. Kalau ada gajah di apa di warna hitam ini mungkin masih bisa nih kombi ke sini. Makanya saya mutusin mundur lagi, dia makan. Nah ini suatu kesalahan, soalnya dengan dia makan ke sini bentengnya juga bakal makan C3 nih. Satu-satunya cara untuk cegah semua ini adalah makannya pakai pion, sehingga ngancem F6.
Kalau dia pergi kemanapun, misalnya ke sini ya, nah saya ada waktu buat jaga ini, misalnya ke dia gitu. Ini misal aja, sebenarnya ada langkah yang lebih baik tapi ini misal aja. Nah, cuma saya ngambil langkahnya kuda makan E5, C3-nya kena. Nah, karena C3 kena, saya ngabisin waktu yang cukup banyak di sini dan ya kita makan makan. Nah, ini juga dan mulai ngelakuin kesalahan-kesalahan yang aneh ya. Ini mulai bingung mau nyerang ke arah mana karena ini pertahanannya kuat sekali dan nggak bisa diapa-apain. Perwiranya kurang nih, putih cuma ada 3 perwira mau nyerang set raja dan ditukar semua lagi perwiranya kan. Langkahnya bagus banget nih kan. Langkah gajah B5 dimakan, dimakan. Nah, dengan bekal ini doang nggak bisa ngelakuin sesuatu di siap raja. Sedangkan siap menteri udah tinggal dipretelin aja. Habis, ini juga habis. Dan memang saya juga jadi mikir kelamaan di sini. Dan selisih beberapa langkah lagi ya saya kalah waktu. Menyerah ya karena waktunya juga udah hampir habis. Oke, ini game ketiga yang kalah. Ya, tadi kesalahannya cukup sekali tapi itu ternyata sangat fatal ya yang nah di saat ini nih kesalahan ini salah makan jadinya setelah dari situ nggak punya kontak play lagi putih. Oke, kita masuk ke game terakhir yang tadi kita mainin. Ini kita main Sicilia Defense. Oke, ini variasikan salah satu variasi yang favorit saya mainkan akhir-akhir ini karena banyak jebakan-jebakan lucunya juga. Kalau putih setupnya seperti biasa, malah bisa kehilangan pion atau posisinya jadi nggak enak dari awal. Itu dengan A6. Nah, ini salah satu variasi utama putih. Di sini putih ada varian utama lainnya yaitu kuda C3. Ini nanti menterinya ke C7. Ini salah satu variasi utamakan, tapi dia ambil yang varian C4, kuda F6, kuda C3, gajah B4. Nah, di sini ada beberapa variasi. Nah, putih ngambil langkah menteri D3. Dan di sini seingat saya langkah yang seharusnya itu D5. Nah, ini kalau di textbooknya ya gitu. Tapi saya ngelangkah menteri A5 yang ternyata sebenarnya salah karena saya harusnya D5 langkahnya pada waktu itu. Cuma saya menteri A5 dulu, gajah D2, D5. Nah, dan ini udah suatu kesalahan. Karena ini bisa dihukum nih sama putih dengan cara makan. Kalau dimakan lagi, kita coba lihat kalau dimakan lagi ya. Tapi ini ngasih satu pion bersih karena kudanya sekarang bisa makan di sini. Ininya kejaga oleh gajah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau dimakan lagi, ini juga bisa dimakan pakai kuda dan ya bisa ada beberapa langkah putih di sini. Kita begini juga udah putih unggul satu pion mutlak gitu. Jadi ini suatu kesalahan ya. Salah urutan langkah. Nah, cuma putih mutusin buat melakukan langkah yang menarik dan dengan langkah kuda E4 ini jadinya hitam gak kehilangan pion. Begitu dimakan, nah ini komplikasi yang menarik. Kalau dia makan ini, gajah D2-nya hilang karena penjaganya menteri makan ini. Jadi dia terpaksa harus makan gajah B4 dan ini ada skak dulu ke hitam dan harus dijaga oleh menteri. Nah, saya mutusin buat makan. Kalau komputer sebenarnya ada pertimbangan lain, dia bilang lebih baik menteri E7. Mungkin karena jadinya kita bisa menang satu pion ya kalau menteri E7. Dan Raja Putih juga masih di tengah. Ya, ini varian lain yang cukup menarik buat dimainkan, tapi saya pilih kita makan rokade, kita langsung masuk ke ending. Sebaiknya juga di situ udah D7 dan ini juga salah, putihnya sebaiknya gajah C4, kita benteng E8. Nah, ini juga
Ini sebaiknya langsung dimakan aja pion. Cuma saya memilih, saya kira dia nggak ada langkah E6, jadi saya mau makannya pakai kuda. Nah, langkah ini cuma putih ada langkah E6. Ini langkah yang bagus banget karena petak E6 yang saya jaga pion sama gajah ditutup oleh kuda. Jadi karena dia E6, nah dia benteng C1 itu juga tidak terlalu bagus. Harusnya dia makan aja D7-nya. Dan ini nggak bisa dimakan ya, karena kalau ini dimakan, lihat sini saya kuda kali 4, ada kuda C5 skak ini diancam 3 kali nih. Jadinya kalah perwira 1. Nah, karena benteng AC1 ini suatu kesalahan. Nah, langkah hitam ada kuda F6. Ininya kejaga, dan gajahnya ditukarnya dengan gajah. Makan, 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 makan. Benteng D1. Nah, ini posisi yang cukup berimbang. Eh, Putih sama hitam masuk ke ending yang putih lebih unggul sih, karena dia cuma ada dua pulau bidak. Hitam ada 3 pulau nih, satu dua tiga, 3 pulau. Cuma hitam lebih menguasai pusat. Eh, jadi ini cukup berimbang lah. Biasanya ini bisa draw kalau seimbang kemampuannya. Ini kita lihat CH6. Nah, disangkakannya kuda skak 3-4. Langkah yang menarik. H6, H3, Raja H7, benteng D2, benteng C4, ada B3. Nah, ini benteng memang sebaiknya nggak ditukar ya kalau buat hitam. Nah, dengan langkah kuda D2, E4-nya udah pasti jatuh nih. Cuma kita kan ada buat di ending, kita begitu pion kita jatuh, kita bisa ngincer pion lawan di posisi yang lain. Nah, langkah benteng C2 ini bikin gamenya sangat berimbang. Dengan benteng makan B2 ini bisa dibilang ini game sangat jauh. Cuma ada beberapa posisi yang menarik yang kita bisa pelajari. Yang di ending benteng ini banyak perubahan-perubahan yang bisa bikin eh, posisinya jadi menang salah satu pihak. Dan kita lihat, nah ini A4 langkahnya juga bagus dari putih. B4, B3. Nah, ini strategi hitam juga salah satu strategi yang terbaik. Eh, Ngejadiin pion B ya. Ini kalau putih ngelakuin kesalahan bisa berbalik yang menang hitam. Jaga benteng B1, Raja F3 bagus, B2, nah ini juga bagus. Nah, ini Raja G3 dan Raja G6. Nah, ini salah satu kesalahan. Ini kesalahan dari putih ya. Ngebiarin Raja Hitam masuk ke sini dengan cara maju, 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 maju. Kalau Raja Hitam ada di C2 atau C3, pion ini kejaga, ini pion bakal jadi menteri. Yang penting kan kuncinya kalau hitam, rajanya ngejaga pion dan bentengnya nanti pindah nih sejauh lajur satu, menyiapkan langkah pion jadi menteri. Nah, dengan kesalahan ini Raja F5, ini kondisinya jadi hitam unggul dan cenderung menang. Dan ini putih nggak bisa makan pion ke A6. Kalau makan ini belum dari, karena dengan langkah benteng E1 otomatis jadi menteri, nggak bisa dicegah lagi. Begitu dicegah udah dijaga pion B oleh menteri ya. Jadi eh, putih langkah F4 dan raja maju terus buat jaga pion. Benteng B3 ini juga kesalahan. Raja C2, benteng B6 dan benteng E1 gitu. eh dengan langkah ini pion jadi menteri ini udah nggak bisa dicegah ya. Yang bisa dilakukan putih skak sampai bisa berhenti skak. Tapi ini yang menarik, gua blunder. Ini kesalahan yang besar banget. Harusnya raja kesini aja jaga pion dan bentar lagi pion jadi menteri. Benteng udah nggak bisa skak raja lagi. Gitu, makanya harusnya kesini. Begitu di skak nggak ada tempat skak lagi benteng. Dan ini terpaksa dimakan. Kalau nggak ya lebih buruk lagi karena pionnya jadi menteri. Dan ya ini ending yang harusnya menang hitam.
Tapi dengan posisi kayak gini ini jadi draw lagi, dan ya kedua belah pihak harus nyari caranya lagi untuk bisa merubah kondisi ini ya untuk jadi kemenangan. Nah, raja E3 ini juga cukup salah, sebaiknya A5 karena ada langkah benteng B7, A5, benteng A7 juga salah, harusnya makan aja pionnya. A4 makan pionnya. Benteng E3 juga ini tidak terlalu tepat, harusnya langsung raja B2 aja. Kemudian benteng E3, raja F2, benteng B3. Nah, memang rencana dan strategi saya memang benteng taruh di sini, raja, lalu pionnya bisa jadi menteri. Nah, ini jadinya cepet-cepetan sama pion putih buat jadi menteri gitu. Ini kalau ending benteng dan pion yang memang pion bebasnya di sisi yang berbeda, ini bicara cepet-cepetan siapa yang jadi menteri, dan eh, ada hitungannya juga gitu. Kita dan putih melakukan blunder. Benteng ketiga ini blunder besar ya, karena ini sebenarnya kalau dimakan, nah ini saya juga langkahnya makan. Nah, pion ini nggak ada yang bisa nahan buat jadi menteri. Sedangkan pion ini yang bebas, ini, nah kita bisa pelajari ini ada yang namanya garis kotak ini. Begitu Raja Hitam memasuki wilayah tersebut, wilayah yang ada di kotak ini pionnya nggak bisa jadi menteri karena bakal kejar sama Raja Hitam. Nih ya, saya kasih contoh ya, kalau ini Raja ke sini, maju, jaga, maju, jaga, maju, jaga, dan bisa dimakan. Ya, kelihatan ya. Nah, ini dia. Karena ini masuk dalam sebuah kotak gitu. Ini kalau buat di ending ini sangat penting gitu. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga karena pion putih bisa dicegah oleh Raja Hitam, sedangkan di saat yang sama pion hitam ini nggak bisa dicegah oleh Raja Putih. Nah, Raja Putih nggak bisa masuk ke sini. Udah pasti jadi menteri ya. Dan di sisi yang lain Putih unggul pion lebih, tapi pion ini sama ini itu dihalangi oleh raja ini untuk maju, dan akan sangat telat sekali buat Putih untuk menjadikan pionnya menteri gitu. Ini kalau misalnya hitam melangkah dengan benar, which is langkahnya raja B4, ini hitam udah pasti menang. Tapi ya karena masalah waktu, jadi saya juga ngelangkah yang salah, ini blunder. Ini yang ngebikin jadinya malah Putih yang menang. Nah, dibalas oleh blunder lagi oleh hitam. Harusnya di sini Putih langsung jadiin aja pionnya jadi menteri. Cuma ini kita cuma selisih berapa, di bawah 5 detik lah kalau nggak salah. Makanya kita ngelangkah cukup cepat dan ketepatannya berkurang. Cuma ini pelajaran yang menarik banget sih. Buat gue secara pribadi juga buat inget-inget lagi gimana cara menang di ending. Kan tadi kita transposisi dari ending benteng, ini udah masuk ke ending pion nih. Pion sama raja. Nah, begitu dia raja H4, raja B2 ini blunder lagi, harusnya baliknya ke raja B4 seperti yang tadi ya, masuk ke dalam kotak pertahanan loh. Nah, tapi begitu dia raja B2 makan, majuin pion, dan Putih waktunya habis. Dan kalau nggak salah ini bedanya cuma sekitar 0,4 detik, waktu saya juga habis ya. Ya ini karena ini game 1 menitan, wajar kalau kualitas langkahnya sangat berbeda sekali dari konten-konten sebelumnya yang sedikit lebih tepat lah ya dari segi kedua belah pihak. Tapi kalau kita ambil pelajarannya, di sini juga banyak pelajaran yang menarik. Salah satunya tadi tentang ending benteng dan ending raja dan pion. Oke, mungkin sekian dari permainan hari ini, yang kita coba permainan 1 menitan. Ya, nanti kita akan coba lagi mungkin permainan ini setelah mungkin mengasah lagi biar langkahnya lebih tepat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.